Implementasi kurikulum Merdeka saat ini sedang menjadi perbincangan hangat, bukan saja di sekolah penggerak maupun sekolah yang menerapkannya secara mandiri, melainkan juga di sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 tentu akan menghadapi tantangan tersendiri. Tantangan tersebut terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pembelajaran yang memerdekakan menjadi peluang bagi guru untuk menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini bisa dikaitkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama ini, integrasi kegiatan ekstrakurikuler masih belum banyak dikupas dalam implementasi kurikulum merdeka. Tantangan utama dalam integrasi kegiatan ekstrakurikuler dengan IKM adalah pemenuhan kebutuhan belajar murid, terutama upaya dalam menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki murid secara optimal sesuai minat dan bakat. Berangkat dari hal tersebut, lahirlah inovasi Mading Nakarin yang merupakan akronim dari Majalah Dinding Digital Manual Kegiatan Ekstrakurikuler Kurikulum Merdeka. Inovasi ini merupakan praktik baik IKM dan proyek penguatan profil Pancasila dalam bentuk kegiatan berdiferensiasi. Diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi produk dengan aspek minat murid. Sedangkan kegiatan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan adalah kampanye menjaga lingkungan melalui majalah dinding. Guna menuntaskan tantangan tersebut, inovasi ini berusaha menjawab kebutuhan murid, khususnya murid yang memiliki minat dalam tulis-menulis. Beberapa langkah dilakukan yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Berikut ini adalah hasil pemetaan kebutuhan belajar anggota ekstrakurikuler majalah dinding. Indonesia, kita Langkah persiapan berikutnya adalah pelatihan pemanfaatan Canva for Education untuk menjawab kebutuhan murid yang memiliki minat digital. Sedangkan bagi yang lebih menyukai pembuatan secara manual, pada tahap ini diberikan pembekalan terkait menulis rapi menggunakan alat tulis. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kedua kelompok memperoleh penjelasan materi terkait majalah dinding. Setelah itu, anggota majalah dinding mendapat pembekalan terkait materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus pembekalan pada tema sesuai yang akan diangkat dan disepakati bersama, yaitu akhlak kepada alam sebagai perwujudan salah satu profil pelajar Pancasila berakhlak mulia. Selain penjelasan, anggota majalah dinding juga belajar mandiri dan berdiskusi. Langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada kedua kelompok untuk berkolaborasi merumuskan materi yang akan digunakan dalam majalah dinding sesuai tema sekaligus pembagian tugas. Kolaborasi ini menghasilkan kesamaan materi majalah dinding digital dan manual. Berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksekusi ide-ide tulisan. Murid pun mulai membuat majalah dinding baik secara manual maupun digital melalui pendampingan. Pada majalah dinding manual, murid memanfaatkan hiasan dari barang atau benda-benda bekas, seperti ranting pohon, daun kering, botol plastik bekas, kardus bekas, dan lain-lain. berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi ditengahkan kayak tadi, perintahnya gimana? Setelah majalah dinding selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan presentasi majalah dinding. Presentasi dilakukan oleh tim kelompok mading kepada teman-teman lainnya di sekolah. Mading kita ini kamu nanya. Judul mading kita ini apa? Biar aku kasih tahu ya. Judul mading kita ini Ayo Jaga Lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah itu, langkah terakhir adalah melakukan publikasi. Publikasi majalah dinding manual adalah di tempat pemajangan yang telah tersedia. Selain itu, juga dipublikasikan di website sekolah setelah diubah formatnya menjadi gambar. Sedangkan majalah dinding digital dicetak dalam bentuk buletin dan juga diunggah di website sekolah. Setiap langkah tersebut terlaksana dengan baik melalui kolaborasi dengan sejawat di sekolah. Guna mengetahui ketercapaian hasil inovasi, evaluasi pun dilakukan. Testimoni dari murid dan rekan sejawat pun dilakukan sebagai umpan balik dari proses pelaksanaan. Berikut ini umpan balik dari guru dan murid. Saya senang karena mading sekolah sudah bangkit kembali. Saya merasa senang karena bisa membaca mading sesuai pilihan manual ataupun digital. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai persiapan menuju IKM guna mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Kedepannya, inovasi ini akan terus dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Kemudian juga akan dilakukan penyebarluasan buletin kepada masyarakat luas. Demikian inovasi Mading Nakarim ini dibuat. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.